siapa Al-Masih Ad-Dajjal dan apa ciri-cirinya dan di mana dia bersembunyi sekarang. Kata Al-Masih atau Mesias dalam arti bahasa adalah yang diurapi atau yang diolesi, di mana dia adalah seorang pilihan yang punya banyak kelebihan yang akan diberikan tugas khusus. Dalam pandangan Yahudi, Al-Masih adalah seorang bin Daud atau putra Daud yang masih belum muncul dan akan muncul di akhir zaman. Dalam ajaran Islam, Al-Masih adalah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Dia adalah seorang manusia, seorang nabi, dan bukan Tuhan, dan lahir kira-kira sekitar abad pertama Masehi, yang tidak disalib dan diangkat Allah ke langit saat berusia 33 tahun dalam keadaan hidup, dan akan turun lagi ke bumi di akhir zaman. Kata Ad-Dajjal artinya palsu atau KW atau pendusta. Jadi, Al-Masih Ad-Dajjal artinya Al-Masih yang palsu. Kita menyebut Al-Masih Ad-Dajjal dengan sebutan Dajjal saja. Adalah dia seorang manusia yang memiliki badan gempal dan besar, tapi memiliki postur tubuh agak pendek, berambut keriting, bermata hitam, matanya buta sebelah, sedangkan mata lainnya menyembul seperti buah anggur. Dia adalah seorang yang berkulit sawo matang dan berkaki bengkok. Sebelum kemunculannya, Dajjal berdiam di sebuah kuil di sebuah pulau dalam keadaan tangan dan kaki terikat dan dijaga oleh makhluk berbulu bernama Al-Jassasa. Ini seperti yang diberitakan oleh sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari. Jadi, Tamim Ad-Dari ketika masih beragama Kristen, dia sedang berlayar bersama rombongannya di sebuah laut. Kemudian, karena ada badai, kapalnya terdampar di sebuah pulau. Nah, di pulau tersebut dia bertemu Al-Jassasa, yang kemudian Al-Jassasa itu menuntun Tamim Ad-Dari dan kelompoknya untuk bertemu dengan Ad-Dajjal di sebuah kuil. Ad-Dajjal mengaku kepada Tamim Ad-Dari dia adalah seorang Al-Masih. Kapan Ad-Dajjal keluar? Yang pertama adalah saat Danau Tiberias menyusut. Danau Tiberias atau dikenal juga Danau Galilea atau Danau Kineret atau Danau Galilea terletak di bagian utara Palestina terjajah, tepatnya di antara wilayah Galilea dan dataran tinggi Golan. Danau air tawar terendah di dunia, yaitu 210 meter di bawah permukaan laut. Ini berada di lembah Selah Yordania dan menjadi muara bagi sungai Yordania. Kemudian, Dajjal keluar saat korma Baisan tidak berbuah. Jadi, korma Baisan itu berasal dari wilayah bersejarah Baisan di Timur Tengah, yang kini merupakan area di Palestina terjajah bagian utara. Wilayah ini secara historis dikenal subur dan menjadi salah satu penghasil korma berkualitas tinggi di kawasan tersebut. Dajjal akan keluar juga pada saat air mata Zugar mengering. Zugar adalah mata air yang terletak di Gor Asofi, dekat dengan ujung selatan Laut Mati atau di sekitar wilayah Yordania. Dajjal juga muncul saat kekeringan di seluruh dunia berlangsung selama 3 tahun. Jadi, tahun pertama Allah menahan sepertiga hujannya, tahun kedua Allah menahan 2/3 hujannya, dan tahun ketiga Allah tahan seluruh hujan, sehingga kekeringan dan banyak hewan ternak dan tumbuhan yang mati. Dajjal itu muncul di dunia itu lebih dulu dari Al-Masih bin Maryam, dan Dajjal saat itu diakui sebagai Al-Masih oleh orang-orang Yahudi. Di mana Dajjal pertama kali muncul, dia akan muncul di arah sebelah timur dari kota Madinah. Sebagian riwayat menyatakan itu daerah Isfahan atau Asfahan, yaitu komunitas Yahudi Persia. Penduduk Yahudi Isfahan sekarang tahun 2025 berjumlah 1.500 jiwa. Sebagian riwayat menyebutkan Dajjal muncul di sekitar wilayah Irak dan Syam, kemudian membuat kerusakan di kanan kirinya. Apa yang membuat Dajjal keluar? Ada sesuatu yang membuat dia marah. Apa yang dia lakukan setelah keluar? Pertama kali muncul, dia akan mengaku sebagai Al-Masih atau Mesias. Tapi sebenarnya dia bukan Al-Masih. Maka itu dia dinamakan Al-Masih Ad-Dajjal atau Al-Masih yang palsu. Kemudian lama-kelamaan dia mengaku sebagai Tuhan. Dia membawa surga atau kemakmuran bagi pengikutnya dan neraka atau kekeringan kelaparan bagi orang yang menolak menyembahnya. Kemana saja Dajjal pergi di muka bumi, dia akan traveling ke seluruh dunia, semua dunia ia singgahi kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak memasuki Mekah dan Madinah bukan karena tidak mau, tapi karena tidak bisa. Soalnya kedua kota itu dijaga oleh malaikat dengan pedang terhunus. Apa yang dilakukan oleh Dajjal di Madinah? Dajjal mengguncang-guncangkan kota Madinah sehingga terjadi gempa. Kemudian, sebagian penduduk Madinah dari kalangan orang munafik berlari menghampiri Dajjal, sehingga kota Madinah terbebas dari orang-orang munafik pada saat itu. Kemampuan apa yang dimiliki oleh Dajjal? Yaitu kemampuan menipu. Bagaimana cara Dajjal menipu? Contohnya, pertama, bersama Dajjal ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi yang ia lihat berupa api.
dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala, lalu meminumnya karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Kemudian, tipuan yang kedua adalah menghidupkan orang mati. Tapi sebenarnya itu setan yang menyerupai orang yang sudah mati. Kemudian dia bisa menurunkan hujan, tapi sebetulnya itu adalah Allah yang menurunkan hujan, tapi berbarengan dengan perintah Dajjal dari langit. Kemudian tipuan lainnya adalah memberi makan orang kelaparan dengan roti yang dia bawa. Dan yang dia lakukan lagi adalah siapa saja yang mendukungnya, maka wilayahnya akan subur, ternak akan sehat, dan makanan berlimpah. Kemudian siapa yang menentangnya, maka wilayahnya akan kekeringan, tanaman dan ternak akan mati. Siapa saja pengikut Dajjal? Yaitu 70.000 orang Yahudi Asfahan. Itu disebutkan dalam hadis Muslim nomor 2944. Di mana Yahudi Asfahan itu adalah Yahudi yang berasal dari Iran yang memakai pakaian jubah. Dan mereka akan setia mengikuti Dajjal. Kemudian golongan yang lainnya adalah mencakup orang-orang pelaku dosa dan para pelaku maksiat. Apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan Dajjal? Jadi, jika mendengar kabar datangnya Dajjal atau yang mengaku sebagai Al-Masih atau mengaku Tuhan, segeralah menjauh dan bersembunyi di gunung-gunung. Jika terpaksa harus bertemu dengannya, pastikan bahwa itu Dajjal dengan cara melihat keningnya. Jika bertuliskan kafir, maka dia adalah Dajjal. Karena tulisan itu bisa dilihat oleh semua orang beriman, termasuk yang buta huruf sekalipun. Ketika bertemu dengannya, bacalah 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Pertemuan ahli Madinah dengan Dajjal. Setelah beberapa waktu Dajjal mengepung Madinah, muncullah pemuda soleh dari Madinah yang datang bertemu Dajjal dan membongkar kedok penyamaran Dajjal. Kemudian Dajjal menggergajinya menjadi 2 bagian. Kemudian Dajjal menyatukannya kembali sehingga pemuda itu hidup kembali. Yang sebetulnya yang menghidupkan itu adalah Allah, bukan Dajjal. Kemudian setelah hidup, Dajjal mencoba untuk memotong lehernya tapi tidak bisa karena Allah tidak menghendaki. Turunnya Isa Al-Masih ke bumi. Setelah tidak bisa memasuki kota Mekah dan Madinah, Dajjal bergerak menuju Syam. Syam itu adalah wilayah daerah Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Kaum muslimin terkepung, dan yang memimpin pasukan adalah Imam Mahdi. Saat akan dilaksanakan sholat subuh oleh Imam Mahdi dan kaum muslimin, maka Al-Masih yang asli, yaitu Isa bin Maryam alaihissalam, turun dekat menara putih sebelah timur kota Damaskus, dengan memegang kedua sayap malaikat. Nabi Isa bin Maryam adalah seorang laki-laki yang kulitnya pertengahan antara merah dan putih. Posturnya sedang, rambutnya lurus, panjang sebahu, basah seperti habis mandi, walaupun tidak terkena air. Nabi Isa memakai 2 helai kain yang dicelup oleh wars dan zafaran. Nabi Isa bin Maryam ikut sholat subuh di belakang Imam Mahdi sebagai makmum. Pertemuan Isa dan Dajjal, kemudian Isa membunuhnya. Dalam keadaan terkepung oleh pasukan Dajjal, Isa memerintahkan untuk membuka pintu gerbang kota, dan setelah dibuka, tampaklah Dajjal dengan pasukan 70.000 orang Yahudi Asfahan. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, badannya lemas, meleleh seperti garam yang disiram air. Ia kemudian kabur, dan Isa dengan sebilah tombak lari untuk mengejarnya. Sampai mereka bertemu di Babulut, daerah Palestina terjajah. Kemudian Al-Masih asli membunuh Al-Masih yang palsu, dan matilah Dajjal dengan bukti darah menetes di ujung tombak Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi, pengikut Dajjal, akan melarikan diri dan mencoba bersembunyi. Batu dan pohon akan berkata, "Wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, ini adalah orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia." Semua bisa berbicara, kecuali pohon Gorkot, yang merupakan pohonnya orang Yahudi. Sehingga setelah itu musnahlah semua orang Yahudi. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa mempunyai tugas, yaitu menghancurkan salib, menghilangkan pajak, dan semua penduduk bumi beragama Islam. Dan bumi akan aman, damai, dan tentram. Sekian kisah Dajjal dan terbunuhnya Dajjal oleh Isa Al-Masih.